Di sini ada knalpot, ini exhaust manifold Pak. Jadi masing-masing silinder ini disambung ke itu, ke turbo yang panas. Nah, dia akan memanfaatkan dari panas dari masing-masing silinder ini, udara panas, asap masuk ke sini, baru dia akan setelah memutarkan sudu yang di exhaust, dia akan keluar untuk dibuang keluar ke udara bebas. Nah, di sini hanya dimanfaatin Pak, daripada dia kebuang langsung, itu disuruh muterin exhaust baru dia keluar. Nah, karena satu poros dengan intake, nah ini juga akan berputar, tapi fungsinya udara itu harusnya biasa tapi disedot ini oleh ada putaran dari impeller yang di sini, dipaksa masuk foot. Setelah masuk situ baru kedorong sini. Nah, disinilah terjadi panas karena dipaksa masuk sini. Nah, di sini ada namanya aftercooler nih. Powernya apa? Tenaga ini dari air. Ini air ini. Jadi di sini air itu ada kayak kisi-kisi kayak cooler apa ya? Kayak cooler gitu. Dia ada kisi gini, belok-belok. Nah, ini tapi tembus. Jadi udara yang di sini panas masuk ke sini udah dingin. Nah, dari sini baru masuk ke ruang bakar. Fungsinya untuk biar didapat udara yang banyak dan rapat. Itu fungsinya. Nah, setelah terjadi pembakaran, dia lewat knalpot lagi, masuk ke situ, baru masuk ke udara bebas. Itu kerjanya untuk turbo. Nah, di sini untuk filter udara tidak sistem yang tabung, tapi sistem yang laminate, hanya spray cleaner. Jadi ini juga filter Pak, tapi asal Bapak untuk maintenance ini dibersihkan, ini juga akan awet. Nah, ini bisa disemprot dengan kompresor atau dengan direndam dengan air dengan deterjen, Soklin atau sama lemon. Tapi asal jangan diperes, asal ngilangin debunya aja, habis itu ditiriskan, pasang kembali. Nah, itu kalau untuk udara untuk sistem pembakaran. Kalau untuk pendinginan sirkulasi di luar, nah saat engine running kipas itu kan akan berputar karena itu dimensinya besar, kemungkinan ada 2 meteran. Ini daya hisapnya besar Pak, kemungkinan kalau Bapak dekat situ aja mungkin akan ketarik di dekat-dekat situ. Makanya saat engine running tidak dianjurkan selalu dekat dengan kipas, walaupun di situ udah ada fan guardnya, tapi tetap daya sedotnya itu lumayan besar. Takutnya bukan kita yang kesedot, tapi mungkin ada yang bagian-bagian baju kita atau lagi nah, itu akan menghisap udara masuk dari atas. Ini udara dingin dari atas masuk ke ruang ini. Nah, sambil lewat dia akan menyerap panas yang ada di bodi mesin. Bodi mesin ini untuk kemudian dibuang ke depan radiator. Kembali lagi udara dingin lagi, nyerap lagi terus. Jadi untuk menurunkan ambeien yang ada di temperatur di dalam ruangan. Begitu juga dengan generator. Generator juga ada untuk pendinginan. Di belakang sini dia akan keluar lewat sini. Maka kalau saat ada beban, saat running, di sini akan ada panas keluar karena untuk ngurangin panas yang ada di dalam gulungan. Itu untuk sistem udara. Ada pertanyaan Pak untuk sistem udara? Terus untuk emergency stop itu gimana Pak? Ini emergency stop. Ya. Ini ada 2 emergency stop Pak ya. Satu elektrikal, yang 2 ini mekanikal. Nah, ini bekerja itu sebenarnya dengan matiin ini juga Pak prosesnya di sini. Jadi ini perintah ini buat nutup. Tapi kalau kemungkinan sistem elektronikalnya ini nggak nyambung ke situ, dipencet tapi masih belum mati. Nah, ini Bapak harus ke sini, menekan arah panah ke depan. Baru pastiin benar-benar mati, baru Bapak lepas. Kalau belum masih masih itu, Bapak lepas ya hidup lagi. Nah, emergency digunakan apabila benar-benar emergency. Benar-benar keadaan darurat. Jadi yang pertama kita ada kebakaran, mungkin karena biasanya ada kebocoran solar, atau yang pernah saya alami itu ada majun yang bekas ngelap gitu banyak.
ngelap-ngelap, ada solarnya, ditinggal di antara sela-sela exhaust. Nah pas lagi beban tinggi exhaustnya itu membara, bakaran. Nah itu emang kalau itu bapak panik, daripada itu langsung matiin boleh. Atau ada kebocoran hebat di oli, sampai tutupnya copot, daripada nanti nunggu mati langsung dia yang. Terus ada teman kita yang atau bermasalah, jadi gini. Nah tapi lebih bijaknya kalau make ini tuh ada istilahnya think fast Pak, berpikir dulu. Jadi gini contohnya, umpama ini genset kita katakanlah hanya 2 ya, abaikan yang 1. Ini lagi beban, lagi tinggi-tingginya nih Pak, 80% dua-duanya, ya kan? Kalau kita langsung matiin genset ini mati 1, otomatis beban yang dari sini pindah ke satunya lagi. Yang terjadi apa nanti? Yang satu pasti overload, maka langsung semua blackout. Udah kalau blackout udah panik aja udah. Nah sebelum udah ketemu yang emang ini, langsung ketemu apa yang harus dilakukan. Sebelum emergency, Bapak harus tahu beban mana yang bisa dimatikan dalam waktu dekat. Yang istilahnya nggak begitu penting lah. Momen di sini kalau memang ini langsung matiin. Setelah beban itu agak kecil baru bisa gitu. Itu kalau memang makanya perlu diketahui juga untuk manajemen load, mana istilahnya dipelajarin mana beban-beban yang sewaktu-waktu bisa dimatiin dengan satu genset. Jadi kalau memang satunya bermasalah harus nyalain satu, mana ya, masih ngitung-ngitung, istilahnya punya SOP lah. Kalau satu genset mana aja yang diaktifin, mana yang enggak. Oh yang tower ini enggak, ini. Jadi perlu dikaji istilahnya. Boleh ini kalau untuk emergency. Nah ini saat beban jangan sekali-kali sering iseng lah ya, apalah matiin ini sama ini sama aja sama. Tapi kalau saat beban itu rekomendasi ada cooling down 3 menit, karena butuh waktu kayak turbo itu Pak. Turbo itu saat beban itu putarannya sangat kenceng sekali, tambah beban dia kenceng. Nah saat Bapak matiin itu langsung mati. Suplai untuk oli udah berhenti, saat engine mati kan berhenti, tapi untuk putaran impellernya itu masih ada kelembangan. Jadi walaupun berhenti dia masih itu sangat kenceng sekali kalau ada beban. Nah kalau olinya udah nggak ada tapi putaran masih ada, berarti kan nanti ada keausan di bearing ya, di shaftnya itu. Nah, itu untuk meminimalisasi itu, jangan saat beban dengan emergency ataupun dengan langsung dimatikan, harus ada 3 cooling down. Kecuali kalau Bapak tanpa beban manasin gitu, nggak apa-apa, iseng aja sambil ngetes untuk sistem emergency, nyala nggak sih? Oh iya mati. Itu dengan catatan tanpa beban Pak ya. Kalau dengan beban rekomendasi harus ada cooling down 3 menit. Sama halnya juga kayak di silinder tadi, silinder head waktu itu. Nah di salah satu silinder itu pasti ada yang kondisi saat ada beban, temperatur di ruang bakar itu sampai 700. Nah saat Bapak matiin tanpa pendinginan, tanpa menetral pendinginan, matiin jedret. Nah ada di salah satu silinder itu pasti ada yang kompresi itu valve keduanya tertutup, piston lagi mau naik gini. Nah di sini temperatur sangat tinggi, sangat 700. Kalau nggak ada pendinginan, nggak diturunin suhu, kejebak Pak 700 itu dalam sistem di dalam ruang bakar itu. Dia diem, akhirnya kan dia akan menginduksi atau radiasi ke bagian-bagian partikel ini. Ada yang ke valve, ada yang ke ring piston, ada piston, bahkan ke gasket. Nah itu lama-lama kalau sering begitu, itu akan mempengaruhi dari struktur. Mungkin valve-nya akan gampang patah, atau ring pistonnya mungkin itu akan cepet patah gitu. Nah itu kenapa kita ada standar 3 menit buat cooling down. Jadi itu cooling down itu bukan iseng-isengan kita aja, nggak apa-apa itu isengnya si petugas aja ngasih, nggak, itu ada fungsinya. Dalam 3 menit itu kita putaran itu temperatur di dalam ruang mesin itu diturunin sampai di 100 atau 200. Nah itu udah normal, kalaupun mati pun dia akan nggak begitu berpengaruh. Sama juga kayak di turbo itu dia akan turun putaran agak lembang baru Bapak matiin set. Nah itu untuk matinya juga walaupun nggak mati tapi dia nggak begitu berpengaruh ke keausan.
Ada pertanyaan? Nah, jika terjadi blackout itu harus yang dilakukan tuh apa aja? Nah, kalau blackout sebenarnya kan udah sistem auto ya. Iya. Jadi kalau apa namanya tanpa pun, kalau ini bicara normal Bapak tunggu aja pasti akan rem. Nah, tapi kalau ini bicara ada problem kan gitu. Satu yang pertama biasanya yang pernah terjadi itu ini kondisi dalam keadaan stop atau manual. Itu engine nggak bakalan running walaupun di sini udah manggil pasti nanti nggak running, itu akan alarm. Itu fail to start biasanya di situ. Engine apa kalau di situ biasanya engine fault apa ininya. Satu, berarti Bapak cek di sini harus kondisi tetap di auto. Ya kan? Nah, ada kedua kemungkinan adanya di situ juga. Di situ modul juga harus auto. Karena kalau situ nggak auto, PLN blackout juga dia nggak respon. Harus auto, sini juga auto. Nah, kalau dalam auto ini nggak running, apa? Ini auto, sini auto, tapi ini nggak running. Biasanya ada permasalahan di genset. Nah, di genset itu biasanya sih banyakan itu satu biasanya dari valve. Cek valve dulu bahan bakar. Oh, valve masuk ininya. Iya, valve itu kadang rekan kita ada yang habis maintenance dicek valve-nya. Kalau nggak itu baterainya masih bagus nggak? Ya, kita coba start kalau masih biasanya ke